Pukul 24 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di sini. Mana pendapat para golongan tua, Bung? Mereka masih kekeh untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan. Lantas kapan waktu yang tepat? Justru ini kesempatan emas kita. Apa kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa mereka? Tidak bisa. Orang yang tepat hanya Bung Karno dan Bung Hatta. Setuju dengan apa yang dikatakan Bung Karni. Dengan pendapat kita yang bertolak belakang dengan pendapat mereka, bagaimana jika kita mengadakan pertemuan tertutup dengan mereka? Dan penculikan. Nah, tepat sekali. Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgi dan Latif Ningrat karena mereka berdua adalah anggota PETA. Bagaimana, Latif? Bagaimana kalau kita membawa mereka berdua ke Rengkelas Depok dekat Karawang karena di sana dekat dengan pemusatan PETA yang terjamin keamanannya. Terus kami setuju dengan rencana tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya mau datang kemari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud untuk mengganggu istirahat Ibu. Tapi ada hal penting yang harus kami sampaikan kepada Bung Karno. Tidak apa-apa. Ayo, mari silakan masuk. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oh iya, saya panggilkan Bung Karnonya ya. Oh iya, kebetulan Bung Hatta juga menginap di sini. Apakah perlu saya panggilkan? Ya Bu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk. Katanya kalian ingin membicarakan hal penting dengan saya. Hal penting apa? Sebelumnya, kami minta maaf. Kami sebenarnya diutus kemari karena mendapatkan tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Ke Karawang, Bung. Memangnya kenapa kami harus pergi ke luar kota? Untuk menghindari dari pengaruh Jepang. Apa-apaan kalian ini? Kami tidak mau. Sekarang bukan waktunya berdebat, Bung. Memangnya hal semua ini penting? Sangat penting, Bung. Cepatlah ikut kami. Baiklah, kami akan ikut kalian. Tetapi saya ingin berpamitan dulu dengan Fatmawati. Tunggu apa lagi? Waktu inilah yang tepat bagi kita semua memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setuju saja usulan kami. Maaf, tapi saya tetap tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau tidak, bunuh kau. Apa kamu seperti ini? Apa-apaan kalian ini? Tidak, Bu. Kami cuma ingin memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Namun Bung Karno menolak. Ya, saya tahu itu. Tapi Kang-Mas menolak. Untuk memproklamasikan kemerdekaan pasti mempunyai alasan tersendiri. Lalu dengan jalan bagaimana? Padahal keputusan ada di tangan mereka berdua. Bagaimana kalau masalah ini kita diskusikan dengan tidak emosi dan kepala yang dingin? Apakah saudara tahu di mana Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah di mana mereka sekarang dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku juga akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apakah Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah. Tapi tolong bantu agar mereka dapat kembali ke Jakarta. Saya berjanji bahwa proklamasi Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Jika proklamasi tidak diumumkan hingga pukul 12 siang, nyawa saya akan jadi jaminan. Bagaimana? Janjinya sangat meyakinkan. Silakan masuk. Silakan duduk.
Tunggu sebentar, saya panggilkan Tuan Maida terlebih dahulu. Permisi, selamat malam Tuan Laksamana Maida. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita mengenai Jepang terhadap sekutu itu. Dari mana Anda mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mengetahuinya dari radio luar negeri. Memang benar adanya berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Karena kami masih bertanggung jawab atas keamanan di Indonesia. Sekarang Tuan, yang membingungkan para pemuda terus mendesak kami agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu merupakan ide yang sangat bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi Tuan menyetujuinya. Ya, saya menyetujuinya. Kalau Maida mengizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Boleh. Memangnya untuk apa? Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang harus kita persiapkan? Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan. Ya sudah, ayo kita bikin bersama di ruang makan. Bukannya kita tidak boleh membuang-buang waktu, bukan? Rasanya terlalu banyak orang jika kita melakukannya bersama. Bagaimana kalau Anda, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo yang mengerjakan naskah ini bersama? Benar, sebaiknya memang mereka lah yang harus menuju ruang makan. Biarkan saya yang mencatat. Baiklah jika itu mau itu. Bagaimana dengan kalimat pertama? Bagaimana untuk pembuka kata proklamasi? Sepertinya kata itu cocok untuk naskah ini. Tentu bagus. Lalu isinya apa? Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka menyetujuinya isi naskah ini? Ya sudah, ayo kita menghampiri para pemuda. Maaf, apakah saya tim Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Dengan senang hati saya bisa, Bu. Ini Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan mendatangani naskah ini. Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini yang menandatangani kita semua yang di sini? Saya setuju agar mengacu fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Menurut saya, lebih bagus Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Saya tidak setuju. Menurut saya, kami dari golongan pemuda yang mewakili rakyat sehingga berhak menandatangani naskah tersebut. Sedangkan PPKI hanyalah wakil pihak Jepang. Saya tidak setuju. Saya lebih setuju Bung Hatta dan Bung Karno yang menandatanganinya. Setuju. Itu lebih baik. Sekarang naskah sudah selesai. Sekarang yang harus kita pikirkan di mana naskah ini akan dibacakan. Mungkin lebih aman proklamasi dibacakan di rumah Bung Karno saja. Saya setuju dengan saran Subarjo. Bagaimana dengan kalian? Setuju. Baik, kabarkan kepada semuanya lokasi proklamasi berpindah di depan rumah saya. Baik. Bung Karno, para pemuda sudah berkumpul. Mereka semua sudah tidak sabar untuk mendengarkan Anda membacakan naskah proklamasi. Tunggulah sebentar. Bung Hatta belum datang. Ya sudah, baiklah. Tapi jangan terlalu lama. Kami semua sudah tidak sabar untuk menunggu. Sebentar lagi kan sudah pukul 10. Baiklah. Maaf Bung Karno, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera? Sangat wajib. Karena itu simbol kalau kita telah merdeka. Lantas bagaimana dengan bendera ya, Bung?
Biar saya saja yang ngurus benderanya. Saya akan minta tolong Fatmawati untuk menjahitkannya sekarang juga. Ya sudah, Bung, biar saya mencari tiang bambunya. Saya permisi dulu. Oh iya, Bung. Apakah proklamasi sudah bisa dibacakan? Sudah, kalian tenang saja. Berarti kita sudah bisa dibilang merdeka. Ya, bisa dibilang begitu. Kalau begitu, kami pamit dulu, Bung. Ya, silakan. Muwardi, tolong panggilkan Fatmawati kemari sekarang. Baik, Bung Karno. Oh iya, Pak. Apakah kalian sudah merencanakan proklamasi besok akan berlangsung? Sudah. Kita akan melaksanakan upacara bendera. Nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya milik Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bu. Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menyiapkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Hanya ada kain merah dan putih saja. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja. Buatlah yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha menyiapkannya. Baiklah, Pak. Maaf, Bung. Bisakah proklamasi ini segera dimulai? Bisa. Ayo kita silakan menuju halaman depan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai permindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai awal kejayaan bangsa ini. Hormat, gerak. Tegak, gerak.